Kenapa? Warga serbu kawasan Gelora Bung Karno untuk berolahraga. Puluhan pesepeda yang melintas di kawasan Malioboro jalani rapid test massal. Di tengah pandemi, Anda tetap bisa merasakan sensasi menonton bioskop dari dalam mobil. Selamat siang pemirsa, News Siang kembali hadir memperbarui informasi Anda siang hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami juga akan menghadirkan informasi menarik lain, termasuk laporan langsung dari titik lokasi wisata di Puncak Bogor, Jawa Barat. Bersama saya, Davi Pratama, inilah News Siang selengkapnya. Pemirsa, seorang gadis di bawah umur meninggal dunia setelah diperkosa 7 orang di Serpong Utara, Tanggerang Selatan, Banten. Korban dicekoki obat penenang sebelum diperkosa. Korban sempat dirawat di rumah sakit sebelum meninggal dunia. Petugas Polsek Pagedangan, Tangerang Selatan, Banten menangkap 4 dari 7 pelaku pemerkosaan terhadap seorang gadis di bawah umur. Korban yang masih berusia 15 tahun dicekoki obat penenang sebelum diperkosa oleh ketujuh pelaku. Korban berkenalan dengan salah satu pelaku di dunia maya. Kemudian korban diperdaya oleh para pelaku dan dicekoki dengan obat penenang sebelum akhirnya diperkosa pada pertengahan April lalu. Modus operandinya, mereka berkenalan melalui media sosial, kemudian bertemu di suatu tempat, kemudian dibawa di salah satu rumah tersangka atau pelaku. Kemudian salah satu tersangka FF itu memberikan pil Textimer sebanyak 3 butir kepada korban. Akibat peristiwa itu korban sempat dirawat di rumah sakit, tetapi kondisi korban kembali memburuk hingga meninggal dunia 3 hari lalu. Kini keempat pelaku sedang diproses hukum, sementara 3 pelaku lainnya berstatus buronan polisi. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Pemirsa, 1 jenazah warga Rumbia, Jeneponto, Sulawesi Selatan ditemukan warga, sementara 3 lainnya masih dalam pencarian dalam timbunan longsor. Jenazah Made ditemukan tertimbun dalam longsor yang terjadi pada Jumat petang di Desa Rumbia, Jeneponto, Sulawesi Selatan. Korban ditemukan tim SAR gabungan setelah 8 jam proses pencarian. Saat banjir terjadi, Made berusaha mengikat rumahnya agar tidak terbawa arus banjir. Namun ternyata banjir disusul longsor. Akibatnya 4 warga hilang, 7 rumah rusak dan badan jalan penghubung Jeneponto dan Goa tertutup material longsor. Tim SAR dibantu warga terus melakukan pencarian terhadap 3 warga yang masih hilang. Namun medan yang sempit dan tanah yang labil mempersulit proses evakuasi, sehingga evakuasi hanya menggunakan peralatan seperti cangkul dan sekop. Menimbul masyarakat ini masih labil, karena itu penanganan masih secara manual, di mana alat berat kita juga saat sekarang menuju ke lokasi juga mengalami kendala karena sempitnya jalan dan banyaknya jalan yang tertutup akibat tanah-tanah longsor. Terdapat 3 titik longsor di Desa Rumbia, Kecamatan Rumbia, Jeneponto. 1 titik longsor di Kampung Bantoloe, 2 titik longsor terparah berada di Kampung Belong. Dari Jeneponto, Sulawesi Selatan, Sulaiman Nai, iNews melaporkan. Mantan Kepala Staf Angkatan Darat sekaligus adik kandung almarhumah Ani Yudhoyono, Jenderal TNI Purnawirawan Pramono Edi Wibowo meninggal dunia. Pemirsa, jenazah adik ipar Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono tersebut akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata.
Almarhum Jenderal TNI Purnawirawan Pramono Edy Wibowo disemayamkan di rumah duka di Cikeas, Jawa Barat. Prosesi pemakaman pada siang ini telah disiapkan pihak keluarga. Jenazah akan dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Almarhum dinyatakan meninggal dunia pada Sabtu malam akibat serangan jantung. Jenderal TNI Purnawirawan Pramono Edy Wibowo pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat periode 2011 hingga 2013. Pramono Edy merupakan adik dari almarhumah Ani Yudhoyono atau ipar dari Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Saat Ani Yudhoyono menderita kanker leukemia, almarhum Pramono Edy Wibowo berencana mendonorkan sumsum tulang belakang untuk kakaknya sebagai bagian dari upaya pengobatan. Kita kehilangan salah satu prajurit terbaik, salah satu putra terbaik bangsa, Jenderal TNI Pramono Edy Wibowo. Saya tahu dia adalah prajurit sejati, prajurit profesional, tegak lurus untuk bangsa dan negaranya. Menghabiskan waktunya di Satuan Baret Merah, kenyang mengemban tugas di medan laga untuk Sang Merah Putih. Sebelum memimpin Kodam Siliwangi, memimpin Kostrad, dan akhirnya menjadi Kasat. Saya pribadi dan keluarga tentu sangat berduka. Ini tahun-tahun yang berat setelah tahun lalu saya ditinggal oleh almarhumah istri tercinta. Setelah itu ibunda saya sendiri, dan sekarang adik kandung Ibu Ani. Selamat jalan adikku, istirahatlah dengan tenang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kondisi rumah duka saat ini? Kita segera bergabung dengan rekan kami Bayu Pradana di Puri Cikeas, Jawa Barat. Bayu, kapan rencananya almarhum akan dimakamkan, Bayu? Ya, Davi, memang suasana duka yang mendalam ini masih terus terasa di sini dan sejumlah petakziah baik dari kerabat dan juga keluarga ini masih terus berdatangan untuk mengucapkan rasa bela sungkawa juga perpisahan kepada almarhum. Rencananya nanti pemakaman akan dilakukan selesai sholat zuhur dilaksanakan, di mana nanti sudah ada kabar bahwa nantinya pelepasan jenazah, upacara pelepasan jenazah ini akan dilakukan usai zuhur, yaitu pada pukul 12.30 yang nantinya akan dipimpin langsung oleh Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat, yaitu Letjen TNI Muhammad Fahrudin, yang nantinya akan bertindak sebagai inspektur upacara. Setelah itu nantinya juga jenazah ini akan langsung diberangkatkan ke Taman Makam Pahlawan Kalibata untuk dikebumikan. Setelah itu tentunya juga nanti setibanya di Kalibata nanti akan dilaksanakan juga upacara pemakaman yang langsung akan dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Darat Andika Perkasa yang akan menjadi inspektur upacara nantinya di Taman Makam Pahlawan. Sementara itu juga tadi kami sudah memantau bahwa sejumlah persiapan ini sudah dilakukan di halaman rumah duka Puri Cikeas, Jawa Barat, di mana diantaranya yaitu untuk melakukan nantinya upacara di depan rumah atau di kediaman almarhum, dan memang tadi sudah berlangsung dengan cukup lancar, dan rencananya nanti 12.30 ini akan langsung dilakukan di depan rumah usai sholat zuhur dan juga sholat jenazah ini dilakukan. Sementara itu juga sedikit informasi bagi Anda pemirsa bahwa almarhum Jenderal TNI Purnawirawan Pramono Edy Wibowo ini dinyatakan meninggal dunia semalam pada pukul 7.30, di mana almarhum ini sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Cimacan selama 3 jam usai terkena serangan jantung. Sementara itu juga jenazah ini tiba pada pukul 22:45 di kediaman atau di rumah duka di Puri Cikeas, dan sejumlah anggota keluarga ini langsung datang, termasuk tadi pagi juga datang kembali, yaitu
kakak ipar dari almarhum yaitu Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Kepala Staf Kepresidenan yaitu Muldoko, tentunya untuk mengucapkan rasa bela sungkawa serta mengucapkan rasa perpisahan kepada almarhum. Namun demikian sejumlah antisipasi untuk mencegah penularan COVID-19 pada saat bertakziah ini juga dilakukan di rumah duka, diantaranya dengan menyediakan tempat cuci tangan dan juga adanya semprotan disinfektan yang diwajibkan bagi para petakziah untuk nantinya sebelum bertakziah melakukan beberapa protokol kesehatan tersebut. Davi. Terima kasih Bayu Pradana atas informasinya langsung dari rumah duka Cikeas, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali, Bayu. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Minggu pagi warga memadati kawasan Kanal Banjir Timur untuk berolahraga hingga berkumpul bersama keluarga. Meski khawatir, warga tetap beraktivitas dan berkumpul di wilayah tersebut. Kawasan Kanal Banjir Timur masih menjadi pilihan warga ibu kota untuk mengisi waktu di akhir pekan. Warga memadati kawasan KBT meski PSBB transisi hingga kini masih terus diberlakukan. Selain berolahraga, warga juga berkumpul bersama keluarga, menikmati suasana Minggu pagi. Sementara itu, di tengah status PSBB transisi, warga ibu kota juga memenuhi Gelora Bung Karno, Jakarta. Kondisi ramai membuat pengunjung tidak bisa menerapkan jaga jarak atau physical distancing. Ribuan orang memadati Gelora Bung Karno, Jakarta pada Minggu pagi. Di saat status PSBB transisi masih berlaku, warga tetap beraktivitas di kawasan ini. Prinsip jaga jarak untuk mencegah penyebaran virus corona sulit diterapkan karena ramainya pengunjung. Sementara itu, di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta, warga tetap berolahraga meski Pemprov belum memberlakukan Car Free Day atau hari bebas kendaraan. Sebagian besar warga bersepeda dan lari pagi untuk mengisi kegiatan di akhir pekan. Keramaian juga terjadi hingga ke kawasan Sarinah dan MH Tamrin. Warga memadati kawasan MH Tamrin sambil bersepeda. Minggu pagi sejumlah area publik ramai dikunjungi warga untuk berolahraga dan kita akan pantau langsung kondisi terkini di Stadion Gelora Bung Karno. Ada rekan kami Disa Amora di sana. Disa, bagaimana situasi saat ini di Gelora Bung Karno? Disa, apakah masih ramai di sana? Ya, Davi, untuk situasi di Gelora Bung Karno saat ini sudah tidak seramai pagi tadi. Kami pantau pagi tadi pada pukul 6 pagi hingga pukul 9 pagi. Suasana di Gelora Bung Karno ini sangat ramai. Ribuan pengunjung datang, baik anak-anak, remaja hingga dewasa, dan mereka bersepeda ataupun juga berlari. Tentu karena banyaknya masyarakat atau pengunjung yang datang di Gelora Bung Karno ini, kami melihat masih banyak yang tidak menjalankan protokol kesehatan dengan baik, seperti tidak menjaga jarak. Padahal dari pihak GBK sudah menghimbau masyarakat untuk tidak berkerumun dan menjaga jarak minimal 2 meter. Pihak GBK ini menyampaikan melalui pengeras suara. Sedangkan kami lihat juga mereka masih banyak yang menggunakan masker namun tidak secara baik ataupun benar. Bahkan maskernya hanya diletakkan pada dagu ataupun di lehernya saja. Dan juga Davi, tadi kami juga sempat menanyakan kepada pengunjung apa alasan mereka datang ke Gelora Bung Karno di saat pandemi COVID-19 ini belum berakhir, dan mereka menyatakan bahwa ada rasa kebosanan begitu karena sudah berbulan-bulan berada di rumah, beraktivitas di rumah, dan kini mereka bisa berolahraga di Gelora Bung Karno yang telah dibuka di masa PSBB transisi bersama keluarga dan juga rekan-rekan mereka. Namun sayangnya kami tadi pagi juga belum melihat adanya petugas yang berpatroli untuk menegur masyarakat yang memang tidak bisa menjaga jarak antara satu dengan yang lainnya. Sebenarnya Davi, dari pihak Gelora Bung Karno sendiri sudah menerapkan protokol kesehatan seperti masyarakat diwajibkan menggunakan masker, kemudian juga mencuci tangan di fasilitas cuci tangan yang telah disediakan, dan juga adanya pengukuran suhu tubuh. Dan di masa PSBB transisi ini, Davi, Gelora Bung Karno dibuka pada pukul 5 pagi hingga pukul 6 petang. Pintu akses GBK hanya melalui pintu 5 dan pintu 10 saja. Namun jika akses menuju ke lingkar Stadion Utama Gelora Bung Karno ini bisa diakses melalui pintu Plaza Barat, kemudian Plaza
Asia Tenggara dan jalur Pintu Kuning. Namun untuk lingkar stadion utama GBK ini hanya bisa didatangi oleh masyarakat yang memang mereka aktivitasnya ada berlari. Namun untuk aktivitas yang lain seperti bersepeda, mereka harus berada di luar dari lingkar stadion utama Gelora Bung Karno. Dan juga Davi, karena melihat situasi tadi pagi ini memang yang sangat ramai, maka dihimbau kepada masyarakat khususnya pada akhir pekan pada saat mereka menghabiskan waktu berada di GBK untuk tetap menjalankan protokol kesehatan baik menjaga jarak ataupun juga memakai masker dengan baik dan benar. Davi. Terima kasih Disa Mora atas laporan Anda langsung dari Gelora Bung Karno, Jakarta. Selamat bertugas kembali.